Nah, kayak gitu-gitu tempel. Om minta om bantu om buat ini 100 juta keluar tuh cepet, udah cepet aja dah. Itu kan saudara juga, om juga, liberal juga. Om, lu kan pabrik gede om, paling kan nyumbang sampai lah 300. Gue gak mau ah. Gak, ini kemanusiaan, gue gak bawa agama. Iya gue tahu, cuman gue gak mau segitu gede banget. Lah, pego aja 150 udah. Ini minta duit. Malak aja ke keluarga, judulnya malak ya gak? Bisa dipalak-palakin, prorotin aja. Iya, kan kemarin kita tuh benar-benar bergerak secara kemanusiaan loh, murni. Bahkan gereja yang di Semarang itu yang ngefitnah saya bantu. Rumah sakitnya yang saya bantu. Saya bantu loh, dia yang ngefitnah saya bantu, saya kirimin hazmat 500. Karena 17 dari 35 dokter spesialis dalam sakit COVID. Ada orang ke sana yang sampai di karantina di Karyadi. Kirim, nggak apa-apa. Dulu kan saya cerita, kalian mungkin dengar di YouTube. Masa sih mayat diperebutkan? Nah, nih tanya dia udah ngalamin. Nongkrong di kamar mayat sampai pagi. Ditinggalin, digotong sama keluarganya. Iya kan? Tinggalin nih, kejep mata, hilang. Kan rumah sakit yang penting mayat cepat keluar. Iya kan? Besok kulkasnya masuk lagi mayat baru. Segera diambil semakin baik. Nah ini udah ngalamin. Lu udah sempet belum sih? Nah, jalan kaki, nyari ambulan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. Dan ya alhamdulillahnya juga di belakang saya masih ada keluarga yang cukup besar. Yang tadi aku bilang itu sepanjang Johar sampai Johar, pasar Johar Semarang kebetulan buyut saya yang bangun. Jadi ya sepanjang jalan itu sampai pom bensin depan itu kalau tahu, Mas Agus tahu lah. Itu keluargaku. Tinggal malakin yang liberal. Karena kalau di keluargaku yang agamanya kafirnya liberal ya, bisnisnya negatif. Karaoke, pub, diskotik, panti pijat, kayak gitu-gituan. Judi online. Tapi kalau yang kafirnya fanatik, biasa bisnisnya benar. Tapi musuhin saya. Paham ya? Iya, Budanya fanatik, wah udah pasti itu tabrakan. Tapi kalau kafirnya kafir liberal, yang kalau lebaran tiba-tiba dia pakai peci, nanti Sinjia dia tiap-tiap Kyonghi kemana-mana, Natalan pakai baju Santa, dia ikut-ikut aja udah, semua orang punya acara apa dia ikut aja. Dia lebih mengenal dirinya, gue nasionalis, gue ke gereja nyumbang, bangun masjid nyumbang juga, bangun apa nyumbang aja, semua nyumbang. Yang penting bisnis lancar, cari uang. Nah kayak gitu-gitu tempel, om minta om bantu om buat ini 100 juta keluar tuh cepet, udah cepet aja dah. Kadang-kadang kalau yang lihat gede kayak Spring Bed Good Surabaya itu kan saudara juga, om juga, liberal juga. Om, lu kan pabrik gede om, paling kan nyumbang sampai lah 300. Gue gak mau ah. Gak, ini kemanusiaan, gue gak bawa agama. Iya gue tahu, cuman gue gak mau segitu gede banget. Lah, pego aja 150 udah. Ini minta duit. Malak aja ke keluarga, judulnya malak ya gak? Bisa dipalak-palakin, prorotin aja. Iya, kan kemarin kita tuh benar-benar bergerak secara kemanusiaan loh, murni. Di TV One aku 2 kali sebutin kata-kata itu. Kemanusiaan murni, gereja aja kita bantu kok. Bahkan gereja yang di Semarang itu yang ngefitnah saya bantu. Rumah sakitnya yang saya bantu. Saya bantu loh, dia yang ngefitnah saya bantu, saya kirimin hazmat 500. Karena 17 dari 35 dokter spesialis dalam sakit COVID. Ada orang ke sana yang sampai di karantina di Karyadi. Kirim, nggak apa-apa. Makanya saya bilang mualaf center bukan sekedar kita ngurusin mualaf, orang mau masuk Islam, belajar Islam, terus apaan ya? Udah. Ada kadang-kadang kita bergerak, ya Seno udah sering tuh. Rebutan mayat. Dulu kan saya cerita, kalian mungkin dengar di YouTube. Masa sih mayat diperebutkan? Nah,
Nih tanya dia udah ngalamin. Nongkrong di kamar mayat sampai pagi. Ditinggalin, digotong sama keluarganya. Iya kan? Tinggalin nih, kejep mata, hilang. Kan rumah sakit yang penting mayat cepat keluar. Iya kan? Besok kulkasnya masuk lagi mayat baru. Segera diambil semakin baik. Nah ini udah ngalamin. Lu udah sempet belum sih? Nah, jalan kaki, nyari ambulan. Kalau saya mah nekat dulu tak bawa pakai motor. Nah, tinggal berani apa enggaknya sih gotong mayat pakai motor. Itu tinggal itunya aja. Saya kalau udah aksi ke sana udah pada ngejalanin, udah regenerasi. Tadi kalau Ustadz Asrori bilang Magelang gak ada gerakannya, itu merbabu disikat tuh sampai ke atas sama mereka. Ustadz Wahyu itu sampai naruh orang di atas 3 tahun gak turun-turun. Beneran, tanya aja. Nah, orangnya datang gak ya? Dia tuh ditaruh di atas, ngajar desa mualaf. Udah, gak turun-turun. Begitu turun nikah. Turun buat nikah doang kemarin. Dan hebatnya di Jawa Tengah ini adalah Samina atau nanya itu yang luar biasa. Aku tuh ikut packing di Muntilan di Magelang ya, itu udah Magelang ya. Waktu packing sanitizers dari Blora datang, dari Kendal, wah ini masya Allah. Pas bikin gerakan, biar sekaligus. Kaget juga sih organisasi-organisasi besar, kaget, banyak yang kaget. Cukup terkejut mereka. Aceh aja bingung kok. Aceh lihat gak bergerak sama COVID. Udah keder duluan. Mau diambil yang mana nih sama dia? Mau bagi hazmat dia gak tahu cara produksinya. Saya udah beli mesinnya. Saya produksi sendiri. Saya kirim aja. Ini sama Mas Andi. Keluar masuk rumah sakit sampai kita takut sendiri. Mas ada yang nganterin gak? Ada relawan. Udah suruh relawan aja. Kita berdua sampai takut. Lah kita masuk ke ruangan IGD, datang satu positif. Ya elah. Kan begini nih gak seru nih. Udah ambil stempel cepet-cepet kabur. Sampai akhirnya kita takut. Sampai kita berdua mau ngetes rapid aja kita takut mau ngetes rapid. Kok ini kalau positif urusannya gak pulang ini kok. Diam di rumah sakit ini. Aku belum pamit ke istriku. Lah apalagi saya istri saya di Bandung. Ini sama kenangannya Masya Allah. Sampai akhirnya kita nyetak baju itu ya, Walau Center Peduli ya, buat tanda. Jadi dokternya sana udah tahu kalau orang datang pakai kaos itu, oh itu ngantar hazmat. Tuh, ini sih Walau Center ya selama tahun 2020 aja. Pergerakan mualaf kita cukup kenceng ya, terutama habis kemarin kejadian di Prancis. Wah, alhamdulillah itu kenceng. Nggak tahu kenapa banyak bule nomornya aneh, plus 31 lah, plus 82 Hongkong lah, plus 96, plus 97, aneh itu, banyak. Ada yang Amerika, plus 1, plus 61 Australia. Nah banyak itu, benar-benar banyak orang mau tahu tentang Islam. Karena begitu mereka ketik known Islam, mualaf.com. Mualaf.com kenapa front page-nya itu halaman depan pakai bahasa Inggris? Karena banyak mualaf bule yang kejaring di situ. Makanya kenapa saya pakai bahasa Inggris. Dan lihat kata-katanya, kalau kalian pakai Google Translate kurang-kurang lebih dapat lah kata-katanya. Jadi kita nggak bicara Buddhism, ateism, Kristianism, atau ism-ism yang lain. Kita akan bercerita tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Bagaimana Tuhan itu bekerja? Dan itu dijelaskan secara logically. Aku ngetik itu udah revisi beberapa tahun yang lalu sih. Bikin tulisan itu sependek itu doang, se-front page. Karena mereka yang belum tahu Islam, mereka mau tahu Islam, hanya bagaimana mereka melihat dan membaca. Kita bacain Quran, dia gak akan mau peduli. Tapi dia kalau udah punya inisiatif buka mualaf.com, dia baca di situ, atau dia buka situs apapun, atau dia ngelihat, dia mau masuk Islam, melihat kalian teman-teman atau tetangga, dia akan lihat bagaimana kalian beraksi, berinteraksi, bagaimana kalian dengan keluarga, bagaimana kalian bersosialisasi dengan tetangga. Dari situ mereka akan nilai, oh ini orang Islam kayak gini. Kalau kelakuan kita jelek di mata mereka, mereka akan nilai, oh ini Islam ngajarinya kayak gini.
Itu contoh paling dekat ke orang tua kita. Ya. Paling gak yang saya tahu ini satu sama. Orang tua kita kan nilainya dari kita loh.